Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di hari Rabu malam hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Karena di malam ini dalam ibadah keluarga hari Rabu kembali kami mau menyapa jemaat-Mu melalui siaran ini. Saatnya kami akan mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Kami memohon kepada kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam setiap keberadaan diri kami, sehingga kami semua dikuasai oleh Roh Tuhan. Di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan menghayati kembali firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk dapat mengerti firman-Mu, sehingga firman Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam kami melanjutkan hari-hari kami ke depan, dan firman-Mu senantiasa menjadi pelita, sehingga kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penopang penolong hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Imamat, pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai dengan 21. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masih dalam pembacaan di lingkup kitab Imamat. Pada malam ini kita membaca bagian korban yang kalau dalam teks Alkitab kita tertulis korban penghapus dosa. Maka kita bisa lihat ada beberapa jenis yang diangkat dalam kitab Imamat ini, jenis-jenis korban yang dipersembahkan kepada Allah. Ada yang namanya korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, dan bacaan kita hari ini adalah korban penghapus dosa. Saudara-saudara, seperti yang saya jelaskan dalam ibadah hari Minggu kemarin, maka di sana kita mencoba melihat apa arti dari sebuah persembahan. Kata persembahan seperti yang sudah saya jelaskan pada hari Minggu kemarin dari kata korban, dari akar kata karab yang artinya mendekati. Jadi orang Israel yang mau datang kepada Tuhan harus melakukan segala sesuatu persyaratan. Kita mengetahui dari belakang, mari kita coba flashback ke belakang, bagaimana tindakan dan perilaku orang Israel terhadap Tuhan. Bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Bukan saja pada waktu mereka masuk dalam tanah perbudakan, bahkan sampai mereka keluar dari tanah perbudakan. Sepanjang perjalanan banyak sekali keluhan. Dan tidak heran mereka juga menyembah berhala. Dosa mereka begitu banyak. Sekarang Tuhan sedang memurnikan Israel. Dan karena itu Israel sekarang diajak dan diperkenankan mendekati Allah. Jadi ketika mereka akan mendekati Allah, jati diri mereka itu tetap sebagai manusia berdosa di mata Tuhan. Memang mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, itu karena pengasihan Tuhan. Tetapi di satu sisi mereka belum masuk dalam proses pemurnian secara keseluruhan. Karena itu dalam proses inilah, proses pemulihan dan pemurnian, Tuhan membuat Israel untuk mengembalikan citra mereka. Dan mereka harus mengikutinya. Salah satu yang dikatakan dalam kitab Imamat ini adalah persembahan korban penghapus dosa. Sekali lagi, tadi kalau kita baca, ada di sini sangat berperan, yaitu darah lembu jantan muda itu menjadi simbol penghapus dosa. Kita teringat ketika Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang mereka oleskan di depan pintu? Darah anak domba. Jadi ketika mereka oleskan di depan pintu, darah itu melewati. Jadi malaikat maut yang malam itu ketika Israel akan keluar dari tanah perbudakan itu dilewati, makanya disebut Paskah, artinya melewati atau dilewati. Nah, Israel pada waktu itu dengan simbol darah anak domba. Sekarang dalam bacaan kita kembali darah lembu jantan muda sebagai simbol penghapus dosa. Mari kita perhatikan. Lalu para tua-tua itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi simbol darah yang diangkat oleh kitab Imamat sebagai simbol penghapus dosa. Dengan demikian Israel diperkenankan kembali
Jadi mereka diajak untuk mendekati Tuhan. Nah, kita membayangkan bagaimana orang Israel yang mau datang ke kemah pertemuan dan menghormati Tuhan yang Maha Kudus. Jadi mereka harus ditahirkan lebih dulu, mereka harus dimurnikan lebih dulu sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang mau dikatakan dalam korban penghapus dosa. Saudara-saudara, apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel sejak perjalanan mereka, ini tahapan demi tahapan sedang Tuhan berproses dengan mereka. Dalam bacaan ini sekali lagi kalau kita mau lihat bahwa kitab Imamat ini adalah kitab yang ditulis para imam pada waktu itu dan sedang mencoba memperbaiki proses peribadahan Israel dan mengembalikan. Jadi apa yang sedang dibuat oleh para imam ini tidak lain sekali lagi penekanannya adalah umat harus menghormati Tuhan, bahwa mereka berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Karena itu mereka masih ada dalam namanya perantara di sana. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian darah itu dibubuhinya di depan tanduk dan seterusnya. Jadi orang Israel cuma hanya menunggu, lalu kemudian imam yang melakukan semua itu. Nah, ini yang kita bisa lihat dalam pembacaan pada hari ini, saudara-saudara. Mari kita coba melihat dalam konteks kita, ya, bahwa sesungguhnya kita bisa menyadari siapakah diri kita. Itu kalimat pertama. Pertanyaan pertama buat diri kita semua, sudah benarkah kita di mata Tuhan? Lalu persembahan yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita semua berusaha untuk mengatakan bahwa kita sudah mempersembahkan bla 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 untuk penghapus dosa. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak mampu memberikan apapun dalam hidup kita sebagai upaya untuk penebusan dosa saudara dan saya. Gambar Allah yang ada pada diri manusia sudah rusak secara keseluruhan karena dosa. Sekali lagi, jadi seseorang dikatakan berdosa bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, yang melanggar aturan, tetapi sesungguhnya jati diri manusia itu sudah berdosa. Saya tertarik dengan beberapa tulisan, ada beberapa pengajaran yang diberikan oleh salah seorang pelayan Tuhan yang mengatakan contoh soal sederhana. Misalnya kita ambil contoh harimau yang masih kecil. Pertanyaannya, apakah dia binatang buas? Anak harimau bisa dikatakan binatang buas? Iya. Walaupun dia tidak pernah makan daging, dia belum merasakan makan daging, tapi tetap sejak kecil anak harimau dikatakan binatang buas. Kita membayangkan bahwa diri kita sejak kita lahir sebagai manusia adalah manusia berdosa. Nah, apa yang mau kita kuduskan sekarang dari segala keberadaan diri kita? Bagaimana cara kita menghapus dosa kita? Kita tidak mampu untuk mengembalikan jati diri kita. Karena itu peristiwa Kristus datang ke dunia ini dengan mempersembahkan korban dalam kehidupannya, dalam dirinya sendiri. Dia menjadi korban untuk penghapus dosa kita semua. Karena itu saudara-saudaraku, tidak ada pantasnya kita bermegah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menghapus dosa kita dalam diri kita. Itu yang saya katakan dalam pemahaman Kristen, berdosa atau manusia berdosa adalah kita. Bukan karena kita sudah melakukan yang salah, tidak. Sejak kita lahir kita sudah berdosa. Dan karena itulah Kristus mengembalikan kemurnian citra, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Yesus mau mengorbankan, dan dari darahnya itulah kemudian kita disebut sebagai penghapus dosa.
Jadi Kristus telah menghapus dosa kita. Kristus dilihat sebagai korban anak domba Allah. Kalau kata Rasul Petrus, kita tidak mampu dengan kita dibayar dosa kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus, bagaikan darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bernoda. Saudaraku, mari kita menikmati. Sekarang bagaimana upaya kita sekarang? Bahwa persembahan yang kita bawa kepada Tuhan adalah sebuah keberadaan diri kita untuk memohon pengampunan dari Dia. Ingat, Kristus datang satu kali dalam hidup kita. Dan Dia berkorban satu kali untuk kehidupan saudara dan saya. Tidak ada lagi korban penebus dosa. Karena Kristus sudah menggantikan semua itu. Nah, sekarang bagaimana kita memperbaiki? Dalam suasana seperti ini, saudara-saudara, mari kita menghayati kembali. Apa makna hidup kita? Janganlah kita berpikir bahwa dengan kondisi begini maka kita mengatakan sia-sialah hidup perjuangan kita selama ini. Ternyata dengan virus kita bisa jatuh dan seterusnya. Ingat, hidup saudara dan saya sudah diperbaiki oleh Kristus. Dan Kristus sudah menjadi korban penghapus dosa. Mari kita dengan semangat baru dalam keluarga, kita kembalikan lagi persekutuan kita. Kita hidupkan kembali bahwa Kristus telah menebus saudara dan saya. Dan Dia telah mengembalikan. Dia sebagai persembahan. Dia mengadakan pendekatan kepada Allah yang pencipta. Allah yang telah menciptakan saudara dan saya. Kini Allah juga yang memperbaiki melalui Kristus. Karena itu mari kita merayakan sukacita kita ini, bahwa Kristus telah menjadi korban penghapus dosa dalam hidup saudara. Jadi saudaraku, kita jangan lagi mengeluh bahwa hidup ini sudah diperbaiki oleh Tuhan. Walaupun dalam susah, dalam keadaan seperti ini, tetap hidup ini sangat berharga buat kita. Mari kita aktivitas kita, mari kita bersekutu dalam keluarga, mari kita teruskan semangat kita. Dan jangan kita bertanya lagi, sampai kapan suasana ini kita harus hadapi. Biarkan Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Sama seperti Israel dibimbing. Dan dia juga diantar suatu saat masuk. Demikian juga kita. Karena hidup saudara telah diperbaiki dan telah ditebus melalui korban penghapus dosa hanya di dalam Kristus. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang benar. Tidak, semua manusia telah berdosa. Karena itu, saudara dan saya adalah orang-orang yang seharusnya bersyukur karena diperkenankan untuk mendapatkan dan menikmati korban penghapus dosa, yaitu darah Yesus yang sudah menghapusnya.